Saya mohon maaf dari pinggir jalan. Apakah mendengar suara saya dengan baik, walaupun berisik? Dengar. Dengar. Clear ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang pada hari ini kita sampai bisa menikmati bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan berkah. Kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan sore yang cerah ini, sore yang sangat berkah ini karena bulan Ramadan, kawan-kawan semuanya bisa mendapatkan nilai lebih karena tidur saja di bulan Ramadan adalah ibadah, apalagi yang belajar tentu akan berlipat-lipat. Kita tidak mengharapkan hanya karena pahala, tetapi lebih dari itu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kita ini sharing session, silakan bertanya apa saja yang berkaitan dengan memproduksi paper supaya cepat dan lebih baik. Kemudian kalau ada permasalahan dengan Scopus, mari kita diskusikan sama-sama di sini. Sharing session saya akan memandu Bapak dan Ibu semuanya. Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa jawab pun saya alhamdulillah. Tentu banyak kawan-kawan semuanya yang dalam ruangan ini akan membantu. Hey. Yes, Lumajang. Keren. Saya ada di Malang, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang ada di Malang, saya ada di Malang sekarang ya. Oke. Penelitian R&D, Marwan, Tori. R&D justru malah lebih bagus. Ya, riset dan development itu menemukan satu model yang baru, menemukan model yang komprehensif, menemukan model yang lebih kompleks, lebih banyak ya. Dari R&D itu bisa kita tembuskan Scopus. Sangat mungkin ya. Saran saya untuk Marwan Tony. Mana Marwan Tony ada? Ya, Prof. Saran Ada. saya, jangan judul riset R&D langsung ditumpahkan ke dalam satu paper. Karena R&D itu prosesnya panjang, tentu dalam proses itu ada step 1, nanti ada model 1. Betul gitu, Pak? Betul ya, Prof. Ya, Prof. Step 2, nanti ada model 2. Gitu ya, Pak? Ya. Nah, jadi nanti ada model-model yang banyak kan? Ya. Jadi semua model itu tidak ada yang paling sempurna. Jadi semua model itu bisa dijadikan paper, Pak. Bisa dijadikan satu paper. Jadi jangan ditumpahkan satu riset jadi satu paper. Itu Siap, saran Prof. Pak. Nah, Siap. nah, bagaimana caranya? Nah, kita ulik ya caranya. Ini versi saya ya, versi saya yang kawan-kawan semuanya sudah sering disertasi. Yang lengkap. Sekali lagi ya. Disertasi akhir. Iya. Nah, ini lengkap nih. Jadi research and development itu dua step yang sangat kompleks ya. Riset sendiri itu sudah menemukan temuan atau finding. Nah, Bapak Ibu melihat kan ini? Nah, memang belum saya share. Ya kan? Nah, ini kan? Oh iya. Ini R&D, Pak. Mesti ada model-model, Pak. Oh, nggih, Prof. Nah, model-model ini dijual aja satu-satu, Pak. Ini kan satu model nih, Pak. Nih, Pak. Ya. Oh. Ini kan model-model gini, Pak. Dijual satu-satu, Pak. Oh iya, Prof. Ya, Prof. Nah, jadi kalau Bapak punya gambar misalnya R&D itu bisa 20 gambar. Masing-masing gambar itu satu paper, Pak. Oke. Nah, gambar ini kan ada judulnya, Pak. Ini gambar apa nih? Proses pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah. Nah, ini kan bagaimana kepala sekolah menggali dari stakeholder eksternal. Dari menggali eksternal, kita analisis melalui pekerjaan dan kekuatan SDM, meliputi dari eksternal dan internal, kemudian dibawa ke sekolah. Ini loh, Pak. Ini kan bagaimana proses pemberdayaan tuh? Kan contohnya nih, Pak. Ini kan? Ya, Prof. Setelah itu
dibawa alternatif solusi ini dibawa ke dalam meeting di sekolah. Oh, melibatkan Wakasek, tenaga kependidikan, alumni, OSIS, guru, gitu Pak. Jadi keputusan kepala sekolah. Jadi proses pemberdayaan sendiri ini sudah satu paper nih Pak. Oh, Siap, Prof. Siap. gitu Pak. Jadi gambar-gambar ini Pak, ya, gambar-gambar ini adalah temuan-temuan yang menjadi sumber untuk amunisi membuat paper. Gitu Pak. Ya. Gih. Kalau Siap, siap. judulnya Pak, lihat nih Pak judulnya ya. Ini kan judulnya kan di tahun 2013. Ya, pengembangan model kepemimpinan kolegial kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas lingkungan akademik. Gitu Pak. Ini kan R&D nih Pak. Nah ini tidak mungkin ini saya Pak. Jadikan satu paper rugi Pak. Ini masih kepemimpinan kolegial yang baru saya jual. Belum ada pemberdayaan, pengelolaan keuangan dan seterusnya itu yang belum saya buat. Jadi ini satu paper R&D itu kalau saya sarankan 20 paper itu sudah cukup Pak. Sangat cukup. Sangat mungkin gitu. Gitu ya, Pak. Siap, Prof. Oke. Ngomong-ngomong, risetnya sudah selesai? Sudah, Prof. Sudah selesai ya risetnya? Sudah. Kemudian sudah ada papernya yang terindeks Scopus dari riset itu? Belum, Prof. Itu yang mau dicoba, diusahakan. Oke. Bapak posisi di mana sekarang? Saya di Kalimantan Timur, Prof. Kalimantan Timur. Mana? Di Berau. Berau. Oh, Berau. Loh, saya pernah ke Berau. Ya, Prof. Saya pernah ke Berau ya. Kakak saya ada di mana itu? Loajanan Ilir itu di Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah. Ya. Siap. Bapak, ya, Prof. Bapak kalau bisa dari disertasi atau R&D yang Bapak punya itu sudah nyelengi 20 paper. Oke? Siap. Gitu, Baru gabung di online, Prof. Belum yang tatap muka. Saya tunggu offline. Kalau dengan saya camp 3 hari di rumah saya selesai Pak. Satu paper, kemudian nanti setelah itu paper kedua dengan pola yang sama. Buat satu paper dengan pola yang sama, nanti paper kedua, ketiga, keempat. Bapak Ibu akan lebih cepat. Siap. Insyaallah. Gitu ya Pak Marwantoni? Di, Prof. Makasih, Prof. Oke, sama-sama. Berikutnya Pak Mustari Ambok. Ada Pak Mustari Ambok? Ada, Prof. Oke. Bapak akan menggunakan Artificial Intelligence, ChatGPT Premium. Iya. Ya, jangan lupa ChatGPT atau AI, apapun yang AI, itu terdetek Turnitin ya Pak? Oh, begitu ya? Ya, jadi Bapak kalau mau mengambil silakan, tetapi tetap harus diparafrase. Oh, begitu ya. Ya. Tapi intinya discussion itu Pak, itu bukan mencari sesuatu yang baru. Bukan mencari sesuatu yang baru Pak. Diskusi itu awalannya di sini Pak. Bapak harus punya yang namanya gap, Pak. Kalau Bapak tidak punya gap, tentu akan kesulitan mendiskusikan, Pak. Oh, iya, baru ingat. Gapnya kalau bisa buat 10. Nah, gapnya di mana letaknya gapnya tuh? Gap itu letaknya di sini. Nomor 2 ini. Oh, ini kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan introduction ini, Pak. Iya. Ya kan? Bapak ungkapkan di sini gapnya. Mau saya bantu kan? Mau saya bantu buat cari gap untuk diskusi? Mau saya bantu topiknya Bapak apa? Saya mengkaji naskah, Prof. Naskah kuno, naskah lama lah gitu. Abad Apa? Tentang apa? Ini apa namanya? Sebentar, saya ingat dulu judulnya itu. Ini ada naskah yang menulis tentang petunjuk mencari kenikmatan dalam perhubungan suami istri gitu. Itu naskahnya seperti itu.
Nah, di dalam naskah itu banyak sekali narasi-narasinya yang mengarah apa ya, yang memberikan petunjuk begitu. Hmm? Nah, itu intinya di situ. Itu ingin saya diskusikan dengan menggunakan teori wacana kritis itu, Ya, ya. atau psikologi psikologi hasrat dari Lacan gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, intinya begini Pak, Bapak harus mencari gap Mm-mm. antara seharusnya dan senyatanya. Bapak harus memunculkan itu. Kalau bisa 5, ya 5 ya. 5, supaya nanti diskusinya panjang Pak. Oke, Ya. oke. Jadi gapnya itu misalnya 5 topik, berarti Bapak nanti membuat kalimat itu masing-masing topik 2. Cukup. Nah, masing-masing 2, gitu. Mm-mm. Masing-masing topik 2 kalimat, masing-masing topik 2 kalimat. Nanti yang topik misalnya nih ya Pak ya, ini loh Pak, ini loh. Mudahnya tuh gini Ya. Pak, di gap ya. Gap Bapak Ya. misalnya 1, 2, 3, 4, ini 5 gini ya Pak. Ini Ya. harus muncul nih Pak. Nanti ini di copy aja Pak, caranya Pak. Copy, masukkan ke discussion. Oh, ya, ya, ya. Paste di sini Pak. Oh, ini menjadi yang pertama, ini menjadi topik 1. Ini menjadi topik 2. Gitu Pak. Ya, ya. Tapi nanti topiknya hilang Pak. Yang penting Bapak harus semua gap harus dijawab gitu Pak. Jangan sampai ada gap yang tidak dijawab. Oke. Nah, begini. Ini mudah sekali dikerjakan Pak daripada diomongkan Pak. Nah, benar Pak. Membuat tulisan itu kalau dengan rumah Scopus tuh Pak. Al-a'malu yaj'alu soba sa'lan. Melakukan itu membuat yang susah menjadi mudah. Ya, ya, ya. Kayak nyetir mobil tuh loh Pak. Bapak nyetir mobil tuh harus baca bukunya tuh Pak. Ya. Bukunya, manual booknya dan seterusnya tuh Pak. Ya. Paling enak gimana Pak? Pegang kontaknya starter Pak. Itu lebih cepat. Betul, langsung. Iya Pak? Ya, ya. Ya, ya Pak. Ya, oke. Pembahasan. Oh. Topik 1. Gitu Pak. Ini 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat begitu Pak. Ini juga begitu. Oke, Bro. Ini Ya, saya dalamkan sekalian ya Bapak Ibu ya. Yang lain mohon ditunggu ya. Kita dalamkan sekalian ya. Biar tidak sia-sia. Nah, kalau tidak mendalam eman-eman. Gitu. Ya kan? Oh. Kan begini. Oh. Oh. Gitu Pak. Nah, nanti kalau kalimat-kalimat ini sudah Bapak punya ya Pak? Ya. Sudah punya ya Pak? Ini dibuang ini Pak. Ini buang aja. Oke. Ini dibuang. Ini kan istilahnya kalau orang mendirikan rumah itu bambu-bambunya itu loh Pak. Nggih. Nah, ini kan jadi ini kan 2 kalimat gitu Pak. Ini 2 kalimat gitu Pak. Oh. Kan gitu tuh Pak. Misalnya ini 2 ya. Nah, kalimat pun enggak usah hebat-hebat Pak. Akhirnya kan menjadi 10 kalimat toh Pak. Ya. Oke. Nah, 10 kalimat itu nanti dipisah gini Pak. Pisah. Nah, ini kosong toh Pak. Diisi Q1. Diisi Q1. Kalau bisa citasi 5 sampai 15 referensi terbaik dunia. Gitu loh Pak. Nanti pembahasannya kan jadi dalam Pak. Ini juga begitu. Ya. Pak. Begitu caranya buat Pak. Oke? Nggih. Nah, nanti kawan-kawan mesti gimana menselaraskan kalimat ini dengan kalimat ini dengan kalimat ini. Bapak dan Ibu menyelaraskan itu nanti sudah ada tuyul berikutnya. Tuyul. Oke? Jadi tidak usah satu diedit, misalnya dapat 2 kalimat diedit, 3 kalimat diedit, tidak usah. Pokoknya masukkan dulu aja Pak, yang terbaik tuh. Masukkan semuanya. Yang Bapak Ibu punya referensi terbaik, masukkan semuanya. Nanti cara ngeditnya, serahkan tuyul namanya Grammarly. Ya.
Itu Pak. Bung, Nggih, nggih. kalimat tuh Pak, kalimat nggak nyambung aja bisa disambungkan apa? Nah, saya kasih contoh ya buat kalimat ya. Kalimat nggak nyambung tapi bisa disambungkan. Bapak mau tahu? Kalimat nggak nyambung tapi bisa disambungkan. Pak Mustari ya, contohnya Pak Mustari ya. Ya, Nah, Pak Mustari pergi ke pasar. Pergi ke Jogja. Misalnya kan? Pak Mustari pergi ke Jogja. Titik. Kalimat pertama ya Pak. ya. Kalimat kedua, harga cabai 100.000 per kilogram. Nyambung nggak Pak? Enggak. Bisa disambungkan nggak? Bisa. Pak Mustari pergi ke Jogja karena memburu harga cabai. Oh iya. Itu nanti Grammarly Pak. Sampai yang bertolak belakang aja bisa Pak. Nanti kalau bertolak belakang, Grammarly akan mengatakan in contrast, gitu Pak. Tapi sebaliknya, gitu Pak. Wah asik Pak, Grammarly itu keren banget toh. Oke? Iya. Gitu. Jadi paham. bisa Siap. mati tidak Pak menulis Pak? Bisa Pak, bisa insya Allah. Yang penting gap ini tadi temukan dulu ya Pak. Oke. Temukan. Jelentreh ini menjadi topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 sampai 5 sampai semuanya ya Pak. Jangan sampai nggak ada yang ada misalnya ini 5, di sini cuma 3, ya enggak boleh Pak. Itu nanti namanya nyisakne masalah. Oh iya. Jangan juga terbalik. Sini misalnya 5, di sini yang dibahas 7. Lah itu 2 nanti ujuk-ujuk ini topik kok tahu-tahu kok muncul gitu loh Pak. Iya. Oke, nah, polanya seperti ini Pak, gitu Pak. Asik kan nulis? Asik, insya Allah asik. Matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Oke, sama-sama. Ini mudah dikerjakan. Asalkan Bapak Ibu fokus, ya, fokus. Oke, Pak Mustari Ambok. Ngomong-ngomong dari mana Pak Mustari? Jogja, Pak. Jogja kok ya enggak datang ke rumah gitu. Iya, nanti saya datang. Nanti besok kan ada camp di rumah. Ya. Masuk aja. Besok ada camp di rumah. 3 hari. Oh iya toh. Besok. Tapi kalau Ramadan ini agak susah bagi waktu ya, Prof. Banyak jadwalnya juga. Kalau Ramadan ini agak susah bagi waktunya, soalnya banyak jadwal juga ini. Oh, Pak Mustari, Pak Ustadz ya. Bukan Ustadz juga sih. Iya. Tapi yang bisa zaman Rasulullah itu bisa memenangkan perang itu karena Ramadan, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Ya kan? Oke. Gini. Siapa tahu Bapak kalau masuk 3 hari di rumah saya, bisa nembus Skopus gara-gara Ramadan. Keren. Keren. Oke. Ya, insyaallah. Semangat Pak Mustari. Ya. Oke, lanjut Pak Cecep Ucu. Pak Cecep ada? Pak Cecep? Ada. Oke, saya pertanyaannya nih. Apa nih? Judul. Sejak dulu judul ya. Lumpia Semarang sebagai budaya tak benda untuk mengingatkan itu, Bro. Meningkatkan, ya, Pak? Ya. Meningkatkan pengembangan keterampilan. Udah bagus nih. Untuk meningkatkan animo ya, Pak. Untuk meningkatkan animo wisata. Apa, Pak? Untuk meningkatkan tak benda untuk meningkatkan jangan pengembangan wisata untuk kemajuan. Apa ya? Wisata kuliner. Memperkaya, Pak. Untuk memperkaya aja, Pak. Untuk memperkaya. Enriching. To enrich. Siap, Bro. Cocok, Pak? Siap, Bro. Bahasa Inggris kan. Begini Pak namanya Pak. Bahasa Inggris kan. Loh, Pak Cacep dari Bandung, cerita kuliner dari Semarang. Gimana ceritanya?
memang tertarik ke Lumpia Semarang itu kan diajukan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Prof. Cuman sampai sekarang itu Oh belum ya ya. berhasil, Prof. Oh ya. Oke oke boleh. Kok jangan-jangan orang di Semarang lu ini wilayah saya. Semarang Spring Enggak Roll lah, and Prof. Intangible Heritage to Heritage Generation Colonial Tourism. Oh kan? Jadi apa? Siap, Prof. Apa? Ini Spring Roll namanya Pak. Iya, Ya, mana Spring Roll ya Pak? iya betul. Bahasa As Inggrisnya. Intangible Cultural Heritage. As Intangible Cultural Asset ya? Aset apa aset ya? Ini sudah cukup nih Pak. Nah, coba kalau saya carinya, saya coba cari Scopus ya Pak. Nanti maka intangible cultural. Makanya untuk menggunakan ini tuh Pak. Menggunakan ini apakah intangible cultural asset atau intangible cultural heritage ya. Nanti kita yang banyak yang mana? Nah, kita copy ya, ya. Bapak nanti menggunakan kalimat yang banyak, yang populer, yang banyak orang lain pakai gitu Pak. Siap, Prof. Ya, aset. Oke. Ganti. Bagus. Sama tadi apa spring roll tadi. Apakah memang spring roll gitu loh? Nah, itu bisa kita nah, itu kita bisa cek apakah spring roll apa enggak. Belum. Nah, selalu begini Pak ya. Nanti membuat judul itu apanya? Variabel-variabelnya gunakan yang populer, kata-kata yang populer. Siap. Intangible. Oh, banyak tuh Pak? 3.000 kan? Iya. Oh, banyak toh? Intangible Cultural Heritage. Nah, coba yang berikutnya. Yang apa nih? Semarang Spring Roll. Nah, bener enggak nih? Lumpia itu Spring Roll, ya toh Pak? Nah, oke, masuk ke tanda. Nah, kawan-kawan harus selalu begini caranya ya. Dung. Oh. Semarang Spring Roll. Oh, udah ada. Belum. Bentar. Sabar. Udah ada kayaknya. Nah, coba ganti Spring Roll. 59. Coba saya ceknya ya, Pak. 59 ya, Pak. Electric Escalator Spring Roll Bending. Spring Apa roll-nya nih? beda ini. Ini beda ya, Pak? Bukan kan ya, Pak? Iya, Bukan bukan kuliner ya, Pak? makanan ini. Iya, Nah, kalau bukan makanan, nanti langsung aja pakai apa namanya? di delete. Pakai lumpia gitu aja, Pak. Oh iya. Ya, ini kan. Oh, Ya, itu ada itu. Sianput. surgery. Berarti ini kedokteran. Sekarang kita coba lumpia ya, Pak. Iya. Lumpia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua. Bener nih, lumpia nih ya. Iya, betul. Nah, lumpia kan pansit. Iya, betul. Nah, oke, jadi gini Pak. Ini saran saya Pak. Lumpianya di sini ada dua, ambil semua. Iya. Oke. Jadi kalau nanti ini dijadikan keyword, caranya gini. Ini ganti dengan lumpia. Oke. Oke. Nah, ini dijadikan keyword, caranya wing. Lumpia. Itu tuh, Pak. Iya. Ini koma. Intangible koma. Gitu loh, Pak. Siap. Indonesian culinary boleh.
Ya, toh, Pak. Tourism Ya. boleh. Oke, Pak. 1, Ya. 2, 3, 4. Coba Indonesian Culinary. Mesti banyak sekali, toh, Pak, nanti ini. Banyak ini mesti. Kita cek aja, Pak. Jadi membuat kalimat yang populer. Kenapa? Karena kepentingan kita, kepentingan jurnal itu adalah papernya itu mudah ditemukan orang lain. 23 Indonesian Culinary. Kan? Cari 10-10. Ya, siap. Nah, ini nanti cari cuma 2 tadi ya, Pak. 2, Ya. cari 15, ini cari 15, ini cari 15. Wah, keren. Oke. Oke, Pak. Siap, Prof. Hajar. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Sekarang kita lanjutkan. Pak Cecep. Mudah-mudahan cepat selesai, Pak Cecep. Amin. Apakah proposal disertasi sudah bisa dipermak jadi artikel? Bisa. Domitus. Mana Domitius? Wah, ini aku suka nih. Suka banget ini. Ya, mana Domitius? Ya, Prof. Proposal bisa jadi paper enggak? Bisa. Oh, ya tak Ya. tak urui, Pak. Tak urui apa bahasa Jawa ya? Apa, Pak? Tak urui apa, Pak? Ah. Tak anu, Pak. Saya punya tak beritai, Pak. Tak beritai. Ya. Tak beritahu. Tak beritai. Jadi gini, Pak. Pak Domitius, Siapa? posisi di mana sekarang? Ada di Jogja, Pak. Masih di Jogja. Masih di Jogja. Nah, orang Jogja semuanya gitu loh. Saya dari ini kebetulan mau penelitian di Flores di NTT. Oke. Flores ya. Tapi proposalnya sudah diuji. Maksudnya supaya proposalnya apakah sudah bisa jadi artikel. Oke. Pak, Bapak proposal itu ada setting riset di mana, Pak? Langsung mana, Pak? Setting risetnya. Setting riset itu tempat melakukan riset di mana? Oh, di ND. Di Kabupaten ND tentang resistensi masyarakat adat terhadap pembangunan, NTT. tapi Masyarakat adat terhadap pembangunan. Ini masyarakat adat di NTT ya? Ya, masyarakat di Endelio Jadi ini, Pak, ini jawaban saya, Pak, ya. Bapak memilih, ini namanya setting riset. Setting risetnya Bapak itu di masyarakat adat NTT. Itu memilih, toh, Pak? Ya. Atas dasar apa Bapak memilih ini sebagai tempat riset? Ya, karena di Endelio itu kan resistensi bukan karena menunggu setelah ada pembangunan, tetapi memang sudah menyatu dengan norma penggunaan tanah ulayat. Oke. Nah, resistensi terhadap aktivitas pembangunan di atas tanah ulayat. Resistensi terhadap pembangunan ya, Pak? Ya. Oke. Di kawasan ulayat. Di kawasan? Ulayat. Di kawasan Ulaya. Ulayat. Nah, tanah adat, Pak, ini. Kawasan adat gitu ya, Pak? Iya, kawasan ulayat. Itu kalau biasanya muncul kawasan ulayat. Indigenous area. Ulayat gini ya, Pak? Iya. Indigenous. Indigenous. Pak. Nggak usah memperbaiki, Pak. Ada tuyulnya, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak. Jadi, kenapa dia resisten, ya, Pak? Iya. Ini resisten terhadap pembangunan ini sebagai objektifnya, Pak. Jadi, Bapak, ini kalimatnya dibuat mengungkap, Pak. Mengungkap. Oke. Mengungkap sebab. Ya, Pak. Resistensi. Pak. Itu, Pak, dimasukkan ya, Pak? Ya, Pak Jo, ini maksudnya mungkin saya potong apa? Ini masukkan ke
Gap-nya banyak Pak, itu gap-nya banyak. Kemarin kebetulan diusulkan untuk hibah. Hah? Jadi ada salah satu sub kebetulan di gap itu bagaimana interaksi antara masyarakat dan eh, pemerintah serta otoritas lokal untuk menyikapi itu. Kemudian itu saya jadikan sebagai usulan, itu judulnya itu eh, mengungkap sebuah resistensi pendekatan untuk menuju collaborative governance. Itu yang mungkin Nah, jadi ya, Pak, misalnya nih Pak Domitius, kalau misalnya riset Bapak ini mengungkap sebab resistensi, makna Pak, mengungkap kata- makna, ah, makna Pak, mengungkap makna resistensi. makna. Ya, Nah, sebenarnya Pak, cari sebab sih, tapi karena penelitian ya boleh boleh. kualitatif, Tapi yang kita butuhkan apa? Risetnya Bapak itu akan memberi message, akan ya, memberi tahu kepada penentu kebijakan, ya, loh, ini loh sebabnya. Kalau dia tahu ini sebabnya, nanti pemerintah akan memberikan pendekatan yang berbeda, ya, betul. ya kan? Jadi Tujuannya ke situ Pak. pendekatannya adalah melibatkan masyarakat adat sebelum melakukan pembangunan. Jadi di Ya. perencanaannya, di nilai-nilai apa yang harus dipertahankan. Ya, Nilai, itu gap-gap yang saya mau cari Pak. Nilainya, bentuknya, lalu kemudian itu ada berapa gap? Memang ada 7 gap. Karena ini disertasi maka saya cari sebanyaknya supaya karena memang latar belakang itu saya kupas dari filosofi pembangunan nasional, lalu hubungkan dengan development center apa people center, lalu kemudian inklusi dihubungkan dengan konsep masyarakat ada tentang lingkungan dan tanah ulayat, lalu saya benturkan dengan fakta pembangunan hari ini yang cenderung eksploitatif. Itu coba saya benturkan supaya hasilnya ke situ. Pertanyaannya, oke, oke, oke. Yang penting Bapak bisa dari proposal ini, Bapak bisa ungkap, kemudian disusuli dengan anu Pak, disusuli dengan empirical evidence namanya Pak. Empirical evidence itu apa yang dilihat, ya, namanya observasi. Bapak kan sudah melakukan toh, melihat ya, toh. ya. Kemudian apa yang didengar. Bapak kan sudah mendengar langsung kan? Udah. Nah, bisa Tapi ini belum turun Pak Jo, ini belum turun. nggak apa-apa, Jangan-jangan nanti, turun oh nggak ya, apa-apa. Bapak bisa ngarang, ngarang tapi bertanggung jawab. iya siap. Karena Bapak orang situ. Artinya sudah melakukan wawancara sebelum melakukan riset. Udah Ini tahu namanya sebenarnya. wawancara alam itu begitu, Pak. Iya betul. Oke? Nah, terus apa yang dirasakan? Nah, rasakan. Kan empiris itu kan mata, telinga, rasa Iya. tuh, Pak. Panca indera. 3 indera sudah cukup, Pak. Ini bisa diwakili dengan dokumentasi. Karena mungkin ada undang-undang adat misalnya. Misalnya loh Pak, Iya. itu Bapak bisa munculkan. Kalau ada 3 ini, sudah Bapak bisa munculkan, itu sudah jadi paper Pak. Oh, iya. Tapi Begitu Pak. apakah tidak tidak apa ini kan dia terbit lebih cepat, kemudian ini Mohon sementara maaf Pak. disertasi kita belum sampai ke situ. Ya memang belum sampai ke sini, tapi kan Bapak bisa mengarang ini semua Pak. Oke, itu Karang berarti kan negatif ya Pak. Ini iya, Bapak sudah sendiri kok, merasakan, melihat sendiri kok. Bapak kan misal dilihat, ini buktinya apa Pak nanti Pak? Kalau dilihat Pak, foto-foto. iya, foto-foto aktivitas pembangunan di lapangan, Ini Pak bisa dibuktikan dengan apa namanya terdapat wawancara dengan beberapa tokoh. kalimat ngarang, kalimat ngarang kita sendiri Pak. Tapi Iya, anggap itu sebagai dari responden gitu loh Pak. iya, Tapi itu Bapak harus bertanggung jawab bahwa itu betul-betul terjadi gitu loh. iya, Oke? Nah dokumen ini bisa apa? Bisa dokumen adat misalnya apa?
gambar ini, gambar ini, gambar ini. Bahwa di sini itu ada misalnya kalau di Madura itu Pak, contohnya ya Pak, di Madura tuh. Madura itu kalau di suku sana itu depan rumah itu ada namanya baskom, ada airnya Pak. Baskom ada airnya, depan rumah itu, tempat air itu. Itu tidak boleh disepelekan Pak. Itu ada nilainya Pak. Jadi dokumen prasasti itu bisa dimasukkan Pak. Iya. Gitu Pak. Oke Pak, Oke, siap, Pak. bisa jalan ya Pak. Kalau kurang puas datang ke rumah Pak. Nanti Pak ini mungkin ini makanya mungkin setelah saya turun sambil proses mungkin ini kan butuh kejar waktu juga sehingga habis Iya, penelitian iya. minimal sudah 1 atau 2 itu masuk Scopus. Memang syarat di UGM. Oke. Saran saya kepada semuanya yang lagi kuliah S3, jangan nunggu disertasi selesai baru membuat paper. Alamat lama. Benar. Ya. Saran saya ketika proposal seperti Pak Domitius tadi, ini kan proposalnya kan ini. Tentang setting masyarakat adat aja itu sudah jadi satu paper. Papernya seperti ini, contohnya ya. Ini judulnya. Oke. Ini judulnya, mengungkap makna resistensi masyarakat terhadap pembangunan di kawasan adat wilayah. Nah, gitu Pak. Ya. Bisa lanjut Pak Domitius? Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan sekarang. D siapa D? Nah, ini yang Pak. nih. Halo, Ya, D siapa? Diana. Diana. Oh, Diana. Ini pertanyaannya Bu Diana nih. Iya betul Pak. Oke, baik. Pertama ya jawaban saya. Kita ini menulis, kemudian mensubmit ke jurnal, itu seperti kita berhadapan dengan makhluk gaib. Kita tidak tahu kantornya di mana, kalau misalnya bayar kemana, kita tidak pernah tahu orangnya menerima uang atau tidak, gitu kan? Tapi so far sampai sekarang aman saya. Ya. Nah, saya sampai sekarang baru menyadari bahwa discontinue itu harus ada, Pak. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu, misalnya Pak Atep punya jurnal. Jurnalnya Q1. Kalau Q1 katakanlah bisa tembus profesor. Wah, Pak Atep bisa malang kerek, Pak. Bisa sombong, Pak. Temui saya kalau ingin jadi profesor. Bisa enggak, Pak? Bisa. Bisa. Maka dari itu, Pak, kalau orang sudah berilmu itu tidak ada yang perlu disombongkan, Pak. Itulah yang terjadi di Scopus tuh, Pak. Jadi kita ini berhadapan dengan makhluk gaib yang sampai sekarang, ini pengalaman saya, jangan pernah mencari kenalan editor, gitu, mencari jalan supaya kenal, gak usah Pak. Gak kenal, gak apa-apa Pak, gak penting itu Pak. Yang kita fokus itu adalah Bapak dan Ibu harus memperbaiki kualitas paper. Oke, pokoknya kalau pecel enak di leng tikus dicari Pak. Ya, satu. Yang kedua, discontinue itu harus ada, itulah kenapa harus kita hindari. Nah, caranya bagaimana mendetek discontinue? Oke, kita praktekkan sekarang. Mau Bu Diana, mau bidang apa Bu Diana? Kita praktekkan sekarang. Maksudnya tuh gini Pak, misalnya saat ini ada gitu kan, tapi kemudian pas kita udah publish kan itu prosesnya setahun misalnya, tiba-tiba discontinue gitu loh Pak. Paham? Saya tunjukkan bagaimana cara mendeteknya. Ibu bidang apa dulu? Sosial Pak, politik. Sosial politik. Ya. Sosial politik. Seperti ini, sosial politik. Sosiologi political science ini. Ini maksudnya. Nah, ini jurnal tentang politik, ilmu politik, sosial politik ini adalah 1.600. Ya. Ini 1.600. Ini kalau kita urutkan, ya ini yang jurnal dulu ya, yang jurnal aja ya. Kita apply yang jurnal aja.
Ada 1.400 ya. Nah, ini kita lihat persentalnya nih. Kita tarik yang paling tinggi. Yang paling tinggi kan 99 ini. Itu Pak, ini yang 99 ini, yang Q1. Ibu Dian sudah tahu kan ini Q1 kalau 99? Iya Pak, udah. Tahu ya? Oke, lihat ini. Kita lihat perilakunya. Ibu supaya ini yang penting kan capeknya hidup tuh kan. Oke. Lihat ini. Ini ya, lihat perjalanan ini. Nih, lihat perjalanannya. Tahun 75 sampai 87 terindeks. Gitu. 88. Ayo. Ayo, saya ulang. 75 Iya Pak. sampai 87 indeks Scopus. Gitu. Ini loh. Ya, Terus 89 sampai 90. 88 gimana 88? Berarti enggak, berarti. Tidak terindeks. Discontinue gitu loh, Bu. Ya, 88 sampai 90 lagi. Ya toh? ya, 91 92 ya toh? ya, 93 90 95 hilang. Ya toh? 96 sampai sekarang SDR-nya coba 16,5 itu 160 kali jadi profesor. Profesor kan 0,1. Ini 16,5. Perjalanannya lihat nih, kawan-kawannya tadi yang saya tunjukkan. Mengapa harus ada discontinue itu? Dari sinilah administratif science quarterly ini belajar, Pak. Ini juga pernah mengalami namanya discontinue. Gitu. Oke. Gimana caranya dia? Belajar, kita lihat track record-nya. Oh, lihat nih. Oh. Sedikit toh, tapi stabil kan? Oh. Stabil. Oke. Oh. Pernah nih 51. Ya. Stabil nih, Pak. Ya kan? Ini 2024 baru 10. 2023 29. Berarti kira-kira nanti 24 ya kurang lebih 30-an. Gitu, Bu. Berarti kurang 20 toh. Oke. Ini yang pertama, yang paling rendah. Kok paling rendah? Paling tinggi ya, Bu ya. Oke. Kita belajar polanya. Semua orang tahu ini. Semua orang bisa ngecek. Sekarang kita balik. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Lihat nih. NE ya. NE ya. NE ya, Bu. iya Nah, Pak. kita display sampai 200 coba ya. Kita display sampai 200. NE lagi dah. Oh, sampai 200. Nah, lihat ini ya. Oh. 1% toh. Misalnya nih ya, kita buka nih ya. Yang kalau NE apa ya? Kita buka ya. NE itu apa? Nah, lihat nih NE. Nah. Oke. Apa nih? Harus discontinue. Continue ya. Discontinue. Oke. Jadi kalau nanti menemukan jurnal kok ada tulisannya seperti ini NE, sudah Bapak Ibu lepas. Cari yang lain ya. Kemudian kita lihat ini, misalnya nih. Ini Journal of Interdisciplinary Middle East Studies. Coba kita buka. Ini 1%. Oh. 1%. 17 sampai 22. 17 sampai 22. Sekarang tahun 24. 2024. Berarti 2023 masuk pada kita cek. Oh, udah ada kan? Discontinue. Ada enggak tulisannya discontinue? Ada. Enggak ada ya? Bapak Ibu seperti ini. Saran saya enggak usah masukkan ke sini. Oh, ya toh? Sudah kelihatan toh? Nah, kita cari yang ugal-ugalan ada enggak ya? Kita cari yang ugal-ugalan. Biasanya India, Ugal-ugalan Pak. naiknya itu. Biasanya India. Ya? Biasanya Pajak jurnal India pajak. itu yang ugal-ugalan. Setiap bulan. Ya, Bu. Saya Pajo, tadi- kenapa alasannya jangan masukin yang Middle Eastern Studies tadi? Bukankah dia masih ada gitu di Scopus? Nah, 2023 aja belum kelihatan kok. Sekarang 2024 ya. Oh, oke. Not ya, siap. Misalnya ini ya. Ini 4% ini kan Q4 ini kan. Kita buka ya 4 ini ya. Ini semua orang bisa. Ini tidak perlu lisensi,
ya. Para dosen semua orang yang cerdas. Tidak usah. Ini jurnal ini bagus, misalnya. Udah Bapak Ibu cek sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu langsung telan mentah-mentah itu. Oke. Jangan lambat. Kalau lambat nanti jangan-jangan puasa nih Scopusnya nih. Mau buka puasa, persiapan mau buka puasa. Ini kayaknya nih, waduh lambat nih. Jangan dong, jangan lambat ya. Oke. Tanya inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ning. Jadi tadi ada namanya Scopus Content Coverage. Yang tadi Pak. Ya. Set score, Scopus Content Coverage. Bapak Ibu lihat, jangan ada yang kenaikannya terlalu signifikan. Misalnya 100 jadi 1000 gitu Pak. Oke. Itu yang Bapak Ibu harus khawatir tuh. Bukan apa-apa, bukan khawatir ya. Kita daripada terjebak kepada discontinue. Nah, terus bagaimana cara menghindarinya ya Bu ya? Bagaimana cara menghindarinya? Jadi ketika kita sudah tahu tentang status dari jurnal ini, Bapak Ibu misalnya yakin tidak potensi discontinue, masuk, submit. Oke? Proses kan jalan, Bu? Iya, Pak. Proses jalan. Kemudian nanti proses diminta untuk kan enggak? Bayar enggak? Ada pilihan, Pak. Boleh bayar, boleh enggak. Nah, kalau misalnya nanti ada accepted, ya Bapak Ibu, kalau udah accepted, Bapak Ibu cek lagi Scopusnya. Ya, kalau misalnya bayar loh ya, cek lagi statusnya, karena status discontinue dan tidak itu cepat Bu. Ya, dan kita tidak tahu. Dan itu sampai sekarang masih misteri Bu. Kenapa Scopus kok mendiscontinue dan tidak itu? Karena mereka tidak mau diintervensi Bu. Tidak mau diintervensi oleh siapapun. Bapak Ibu tidak usah mencari markasnya Scopus di mana, nggak usah Bu. Nggak usah cari Bu. Saya sendiri juga nggak tahu. Ya, oke ini mohon maaf karena nih. Nah ini Bu tadi ya. Iya, Nah, iya Pak. Kan 2022 nih loh Bu. Nah, sekarang kan 4 kan? Iya. Lihat sini. Jadi kalau ada kenaikan di sini naik, misalnya ini dari 10 terus 1000 lah, ini yang khawatir ya. Misalnya 1000 gitu, kawan-kawan harus. Sekarang pertanyaannya, ini nggak terlalu signifikan kenaikannya, nggak terlalu ugal-ugalan, tapi kenapa kok tetap ini nggak naik, nggak tahun 2024 atau sekarang atau present? Ya kita sampai sekarang ya nggak tahu itu Bu. Itu proses Scopus bagaimana menseleksi jurnal sampai sekarang kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya perilakunya seperti ini. Ya. Sama set score-nya ini Q berapa. Gimana Bu? Bisa menerima Bu? Masuknya ke sini ya Bu? Baik Pak, siap. Makasih. Oke. Jadi ke hulunya ya, jangan lewat Simago, apalagi lewat temannya, enggak usah. Bapak Ibu masuk ke hulunya. Ini Scopus.com adalah lewat hulunya. Kawan-kawan langsung ke hulunya. Oke. Kalau seperti ini perlu disubmit nggak Pak ke jurnal ini tadi? Kenaikan nggak signifikan, kenaikannya nggak signifikan, tapi kok di sini coveragenya sampai tahun 2022, sedangkan sekarang kan tahun 2024. Ya, itu termasuk tidak kontinu. Kenaikan tadi kan artikel-artikelnya kan hanya beberapa, nggak terlalu banyak itu. Maksud Ibu sampai 2022 aja Pak, 2023 nggak terbit. Halo Bu? Perlu submit ke jurnal ini nggak kalau misalnya dengan kondisi seperti ini? Jangan, karena ini tidak jelas nih. Ini loh, 23. Nanti kalau misalnya kawan-kawan bisa jadi, kalau misalnya loh ya, ini misalnya ada artikel tahun 2023. Ini belum kelihatan di sini, Ibu untuk ngajukan pangkat bisa enggak? Kan nggak bisa toh. Iya. Walaupun misalnya nanti di 2024 akan keluar, di sini 2023 ada papernya Ibu. Tapi kan belum ada bukti papernya Ibu ada di Scopus kan?
Ya, baik Pak. Itu Terima repot. kasih. Oke, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Oke, makasih Pak Jo. sama-sama Ibu Diana. Lanjut sekarang. Pak Jo, izin bertanya Pak. Ya, gimana Bu? Tentang jurnal ya, Bu? Untuk Ya. ya masih tentang ini Pak. Nah tadi kan disebutkan kita melihat misalnya ada pilihan antara Q1, Q2, Q3 dan Q4 Pak. Nah terus kemudian kalau kita melihat dari jurnal yang dipublish, biasanya di Q1 itu jumlahnya akan lebih banyak Pak. Terus kemudian di Q4 itu jumlahnya akan lebih sedikit. Mohon arahannya Pak untuk sebaiknya kita memilih ke arah Q1 atau Q4 seperti itu Pak. Nah, terus kemudian yang kedua, Pak, saya mau nanya, pada saat ini kan ada data yang dipublish, saya pernah melihat ada dipublish hanya beberapa jurnal, hanya berapa. Nah, ketika saya buka ke jurnalnya, itu jumlahnya terkadang di jurnalnya itu lebih banyak, Pak, dibandingkan yang tertulis di sini, Pak, seperti itu. Oke, ya, ya, ya. Kalau ada seperti itu, gini caranya, Bu. Memang ada, Bu. Jurnal itu diseleksi oleh Scopus. Paper-papernya itu yang diindeks tertentu, ya. Biasanya jurnal yang seperti itu bermasalah sebelumnya, Bu. Bermasalah sebelumnya. Jadi kalau misalnya bermasalah sebelumnya, wong kita punya jurnal banyak sekali kok, cari yang aman-aman saja, Bu. Itu. Daripada nanti kita publish ke situ, sudah publish, kemudian kita termasuk yang tidak diindeks. Wah, itu kan rugi, Bu. Cari yang lain aja, Bu. Cari yang aman-aman aja, Bu. Kalau misalnya ada yang tidak terindeks, ada yang terindeks, itu kan malah khawatir, Bu saya. Yang kalau Gitu ya, Bu? pertanyaan tadi Pak, yang misalnya kan kita punya melihat ada di Q1 jumlah yang dipublish itu jumlahnya besar. Sementara kalau kita lihat di Q4 itu jumlah yang dipublish itu lebih kecil. Nah, untuk kemungkinan kita untuk diterima dan mengalami proses selanjutnya itu lebih disarankan ke arah yang mana, Pak? Ya, logikanya Q1 ya lebih susah, Bu. Karena banyak kan, banyak peminatnya kan. Itu kalau saya sarankan ya makan bubur dari pinggir, Bu. Q4, Q3 dulu gitu, Bu. Nanti Iya, Q1 mau nanti. Q1 juga akan ngikut sendiri, Bu, nanti, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Jadi kadang Q1, Q2 itu akan muncul. Saya tuh jarang langsung tembak Q1. Papernya sendiri, jurnalnya sendiri yang naik sendiri, Bu. Jadi ketika kita masukkan, ketika dia Q3, terus besok Q2, gitu, Bu. Padahal waktu submit kita Q3, kemudian setelah publish berapa tahun dia naik sendiri. Itu, Bu. Jadi tidak usah, ya kalau seperti orang main ombak banyu itu, ketika di bawah naik, kalau pas di atas ya jangan naik lah. Kecuali kalau kita mampu. Oh ya. Itu, Bu. Oke. Bu Nur Rahmiati. Bu Nur Rahmiati sudah daftar di Banjarmasin. Kapan, Bu? Banjarmasin. Tanggal berapa, Bu? Nur Rahmiati ada? Bu Nur Rahmiati? Oke. Bu Nur Rahmiati akan di follow up oleh Mas Handian ya. Oke. Bu Nur Rahmiati sudah daftar di Banjarmasin akan di follow up oleh Mas Handian. Kalau Mas Handian tidak sempat, tolong Bapak Ibu kontak Mas Handian yang admin tadi yang membuka ya. Selamat sore Pak Hajum. Weh, Pak Nendar. Mana Pak Nendar? Prof, dari ISI. Mana Pak Nendar? Oi. Oi. Weh, Pak Nendar apa kabar, Pak? Sehat. Gimana Mas, Bro? Mas, Bro, sehat? Ya, saya ini. Kapan profesornya nih? Sudah pengukuhan belum? Masih lama. Ini terlalu asik ini. Oke. Siap. Cari gap ya Pak Nendar ya? Iya. Oke, bagaimana mencari gap? Jadi begini Pak. Nah, gap itu Pak, gampangnya ini Pak. Kalau kawan-kawan kesulitan menemukan gap ini nomor 2, temukan dulu nomor 1 Pak. Nomor 1 itu goda dengan kalimat umum
yang semua orang paham. Contohnya kan dalam pembukaan UUD 45 itu loh Pak Basnindar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu umum. Itu kalimat yang known, everybody agree. Nah, berarti kalau semua orang itu mengakui kemerdekaan adalah hak, berarti ada orang yang tidak menerima hak. Yang tidak menerima hak itu namanya dijajah. Gitu loh Pak. Gitu. Jadi misalnya, Bapak punya topik apa Pak Basnindar? Tak carikan gapnya. Repetisi visual, kartun editorial, politik ya. Ya, Kartun jadi Pak, ya Pak. Apa Pak? Oke. Itu makna ya, makna kartun editorial Editorial atau kartun politik ya. Itu sama aja dari era Orba sampai reformasi gitu. Dari Orba sampai reformasi. Orba sampai reformasi. Nah, gitu. Bapak harus munculkan non dulu Pak, non dulu nanti baru ketemu. Kartun ini kan sebetulnya media komunikasi toh Pak. Iya, yap. Betul ya Pak? Betul. Komunikasi toh. Iya. Nah, Bapak harus munculkan nonnya. Oh, oh Mas Heri Bapak dan Ibu. meneng Pak Bas. Oke, Bapak Ibu mendengar saya dengan jelas ya? Putus-putus Pak. Dengar ya? Pak Basnindar ini ada produk rumah Scopus yang dulu belum ada anatomi. Betul Pak Basnindar? Belum. Waktu ketemu saya ada ini enggak Pak Basnindar? Ada ini enggak? Belum. Nggak ada kan? Masih zaman jahiliyah. Ada toh? Betira toh, Basnindar betira toh Pak Jo. Ngakunya jahiliyah barangnya. Mas Basnindar itu bet berapa ikut bet? Kalau Pak Heri udah tahu Pak Heri ya? Ampun. Pak Heri tahu nih. Sudah Mas. Kalau Pak Heri tahu. Siap. Yang Pak Basnindar. Ini loh Pak, enaknya Pak. Enaknya nih loh Pak. Jadi ini buat kalimat umum yang positif. Yang nomor 2 kalimat yang negatif mengerucut. Itu Pak. Ayo Pak, kita munculkan ya Pak. Ini loh Pak. Non ya. Kartun ini kan media, seperti media komunikasi. Ya. Komunikasi merupakan kunci keharmonisan sebuah organisasi. Misalnya loh, masuk pemerintahan, itu, nanti kan organisasi toh. Dibuat 5. Ini dibuat 5 Mas. Buat 5. Nomor 2. Oke. Banyak cara melakukan komunikasi dalam organisasi. Nah, koma ya. Di antaranya adalah media kartun. Oh, Pak. Itu Pak. Harus mulai kartun toh? Oh, ya toh? Itu ini kan sudah mulai posisi mengerucut toh? Langsung media kartun sangat menarik perhatian bagi banyak masyarakat, itu. Nah, terus buat kalimat pengerucut lagi, Pak. Nah, kemudian ketika what is known, unknown ini, Pak. Ini kan gapnya toh. Nah, buka dengan tambah kalimat namun pada kenyataannya kalau bahasa Inggris dengan however. Masih
ada kesulitan dalam melakukan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat misalnya gitu ya. Oke. Terusnya ya. Nah, ini kan kesulitan komunikasi, Pak. Oh, ini kan sudah negatif toh, Pak. Negatif lagi berikutnya. Nih. Media kartun. Media kartun sebagai alat komunikasi belum dimaksimalkan. Oh, gitu loh, Pak. Belum gitu loh, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Siap. Nah, ada komunikasi melalui kartun, tetapi kurang mewakili makna, misalnya gitu loh, Pak. Intinya Mas, berarti cari negatifnya ya, tanda petik. Negatif. Negatifnya. Negatif. Nanti ini sampai 5 kalau bisa. Nah, nanti di sini 5 ini polanya kayak tadi atas tadi, Pak. Masukkan ke dalam discussion 5 itu, Pak. 5 topik akhirnya. Gitu, Pak. Nanti nggak akan mungkin kehabisan kalimat ketika diskusi, Pak. Karena kuncinya di sini, Pak, awalannya itu, Pak. Awalannya di sini. Oke. Oke? Oke. Udah ya? Enggak sih, matur nuwun. Profesornya. Amin. Ini kawan saya lama luar biasa nih. Kita lanjutkan sekarang. Oke, wah ini semakin banyak nih 190 luar biasa nih. Banyak berkahnya nih pertemuan kita pada sore hari ini. Ya. Amin. Abdul Dikri, annahu la ilaha illallah. Siapa nih Abdul Dikri? Wah, keren ini namanya nih. Ya, siap, Prof. Dari mana, Pak? Dari Pak Ustadz dari mana, Pak Ustadz? Dari Surabaya, Pak. Dari? Surabaya. Dari Surabaya? Iya. Ya, nanti saya lewat Surabaya. Kalau caranya cari novelty riset kita bagaimana, Pak? Oke, jadi gini, Pak. Rumah Scopus itu bukan tempat untuk melakukan riset. Riset sudah jadi baru bawa ke Rumah Scopus, Pak. Kalau mencari novelty riset itu di kampus, di mana. Tapi kalau sudah ketemu hasil risetnya, bawa ke Rumah Scopus bagaimana dijual itu hasil risetnya. Itu, Pak. Oke, Pak. Mungkin Pak ini mungkin saling sharing aja. Tuh kebetulan kami sementara dalam proses ini bicara novelty, Pak. Itu sekali lagi itu dicari dari penelitian-penelitian terdahulu yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu itu yang menjadi novelty. Ya. Iya, boleh seperti itu. Contoh tadi misalnya kartun, masih bahas tentang kartun dan fungsinya sebagai media. Mungkin kartun juga sebagai alat perlawanan, itu yang mungkin novelty-nya. Oke, Pak, terjawab toh, Pak? Ya. Itu ya, Pak? Iya, Pak. Siapa? Yes. Makanya state of the art. Ya, pokoknya ini wilayah kampus, jangan masuk Rumah Scopus. Kalau masuk rumah semakin kaya, Pak. Kalau dimasuk sini semakin kaya. Pokoknya kalau ada riset sudah jadi, sudah selesai, bawa ke Rumah Scopus. Dari paper. Nah, gitu. Oke, lanjut. Dari Universitas Mula Warman. Oh, keren. Bu Dina Luciana. Yes, siap, Prof. Dina Luciana. Ibu ya nih ya? Nih. Alam Unmul. Les Rizky, a mixed method exploration of safety driving behavior among university student. Oke. Bu, nih. The road less risky. Itu apa maksudnya, Bu? Aku nggak tahu nih. Perilaku berisiko gitu loh, Prof. Di jalan. Ini pelanggaran lalu lintas. Apa sih kalau di bahasa Indonesia kan ini? Risiko, less berkurang, gitu ya? Ugal-ugalan. Pak.
Indonesia. Perilaku melanggar mungkin di Jalan jalan. kurang berisiko, gitu ya, Bu? Ugal-ugalan, Prof. Jalan Pak yang Jo. berisiko ya, Bu ya? Nih. Ah, ini kalau begitu ini adalah temuannya, metodenya atau the way pendingnya. Nah, pendingnya ini terhadap terhadap apa, Bu? Kalau ada road less risky itu jadi naik safety driving-nya enggak, Bu? Jadi turun, Prof. Safety Turun. driving behavior-nya. Iya. Oh, turun itu maksudnya lebih selamat gitu apa lebih untuk Iya, meningkat? jadi lebih berisiko. Eh? Jadi tidak aman. Putus-putus suaranya. Ini kan jalannya yang kecil resikonya. Itu kan gitu tuh, Bu? Maksudnya gini, Prof. Ini kan identifikasi perilaku ugal-ugalan tadi di jalan. Oke. Jadi, terus ya berkaitan dengan perilaku berkendara tadi, Prof, gitu. Nah, kalau ini maksudnya ini jalannya atau apa sih, Bu? Ini jalannya kan? Bukan, Prof. Prof Jo, berkurangnya risiko di jalan. Perilaku di jalan, Prof. Berkurangnya risiko. Berkurangnya risiko di jalan. Saya kira kalau jalan yang risikonya kecil itu markanya Bukan. jelas. Bukan, halus. Prof, bukan. Bukan. Oh, okay. Mungkin Kalau mengurangi ini, Bu, risiko. ini metode risetnya maksudnya? Ya, nggih. Oh, oke. Safety driving behavior ini untuk Perilaku keselamatan Perilaku mengemudi pengendara. Oke. Kalau saya sarankan, Bu, ini copy dulu ya, saya copy dulu ya. Ini taruh depan. Safety driving behavior. Ini untuk mengurangi risiko ya, Bu? Ya. Ya. Resiko apa nih? Resiko kecelakaan ya? Iya, betul, Prof. Studi studi among university student. Amongnya nih. Nah. Metode risetnya nggak ada ya, Prof ya? Ini metodenya. Metode itu temuannya. Ya, metode ini enggak usah, Bu. Enggak usah ditampilkan di dalam judul, Bu. Oh, nggih, siap. Ini metode dalam arti temuannya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan saya English. Ya. Bentar, Prof, saya screenshot. Tunggu, Bu, belum selesai. Safety driving behaviors to reduce the risk of accident in road. Nah, ini safety driving ini mesti driving mesti on the road, Bu? Buang aja. Ya, betul. Safety driving behavior to reduce the case tadi misalnya. Oke. Jadi, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Selesai. Bu Nani. Oh ya, saran bagus. Lumpia jangan diinggriskan. Sudah ketemu tadi ya? Prof mau nanya juga, Prof.
Pak Eri, iya betul Pak Eri. Saya pakai lisensinya UNS. Terima kasih Pak Eri. Banyak Prof kawan, mau nanya juga, Prof. banyak kawan, banyak rezeki. Kemampuan presiden. Pak Hadi mana Pak Hadi? Ada Pak Hadi? Nah, Pak Hadi ada? Judul ya Pak. Ini judul Bapak. Ini BSF ini apa nih Pak? Memang BSF begini ya Pak? Sebagai kontrol, biokontrol dan penghasil. Ya. Masuk aja chapter ini kalau mau seperti ini. Kalau nggak seperti banyak. Coba saya BSF itu ada enggak? Apa? Ya, yang sebelumnya saya. Tunggu Pak. Ya. Salah. Ada BSF Fresh. Istilah-istilah seperti ini Bapak Ibu kalau menggunakan istilah harus pastikan di dalam Scopus itu sudah familiar ya. Kalau familiar kawan-kawan tentu nanti akan kesulitan mencari referensi. Oh, no dokumen. Tidak ada ya. Jadi kawan-kawan seperti ini dari ini. Pak seperti ini. Pak Hadi mana Pak Hadi? Pak Hadi mana Pak Hadi? Nah, Lagi di jalan, Prof. Saya ini sudah kapan ya, Prof? Gilirannya. Ambil. Pak Hadi mana Pak Hadi? Lagi di jalan, Prof. Iya, Prof. Saya kapan gilirannya? Oke. Pak Hadi, ini sudah ketemu sebetulnya Pak sebagai biokontrol nggak apa-apa Pak. Ini sudah bisa Pak. Ini sebagai signifikansi sudah muncul ya Pak. Nggak apa-apa Pak, jalan aja deh Pak. Yang penting harus ada signifikansi yang dijual tuh Pak. Siap. Oke Pak Hadi, jalan aja terus Pak Hadi. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Beri Pak Sidik. Mana Pak Sidik? Pak Sidik ada? Pak Haji Sidik? Ada Pak. Ya Pak. Ya Pak. Partnership skema atribut. Valuing. Untuk valuing itu value editing ya Pak? Value editing ya Pak? Ya Prof. Value editing ada Skema kemitraan. Iya, artinya kalau itu menaikkan nilai enggak Pak? Boleh enggak Pak? Iya, nilai tambah. Value adding Pak. Value adding. Value adding partnership skema atribut Pak. Iya. Oke Pak? Iya. Pakai ini aja Pak. Value adding ya. Nah, kalau valuing kan menambah nilai Pak. Iya. Jadi intinya itu kan kita sudah mensurvei ada sekitar 300 petani kecenderungan untuk membangun kemitraannya gitu Pak. Kan ada skema. Jadi pakai just eksperimen, kemudian ada berapa atribut-atribut kan gitu. Nah kemarin itu sudah mulai nyusun. Saya tuh 2 kali ditolak gitu kan. Nah ketika saya ikut kemarin di citasi di introduction sama di metode itu memang ada data pakai, saya sebutkan data BPS, kemudian ada yang teori gitu kan, yang itu ada juga jurnal yang tahun 2006, 2010 gitu. Apakah itu mengganggu atau enggak itu Pak? Oke. Apakah jurnal terbaru 5 tahun belakangan atau gimana? Ya. Ini ya Pak. Ini jawabannya Pak. Jurnal terbaru ya harus 5 tahun terakhir. Oke. Kalau buku Berarti Pak. yang jurnal sebelumnya itu disingkirkan Pak, diganti yang baru ya? Gimana Pak? Yang citasi pakai jurnal yang lama itu diganti berarti ya? Yang ada 2012, ada 2007, 2006 itu kan. Nah, dapatnya itu waktu itu kan. Gini Pak. Bapak harus tahu kriteria referensi terbaik, kemudian langsung di mix aja Pak. Iya. Pak. Ya. Partnership skema nih misalnya Pak. Partnership ya. skema. Skema kemitraan.
Ye. Permitraan. Ini Pak harus seperti ini. Ye. Bapak harus di mix referensi terbaik itu adalah terbaru, citasi paling banyak. Tuh. Ya. 220 toh, Pak? Ye. Nah, ini disortir menjadi cari yang 10 saja, 10 sampai 15. Ya. Oke. Caranya Ye. semuanya ini 5 tahun terakhir. Iya. Pak harus 5 tahun terakhir tuh. Bapak nggak boleh. Ini cari yang legal. Ya. Jurnal. Ya. Jurnal. Nah, di bawah Dan di limited tuh. Kemarin udah nyoba. Begitu. English. Nah. Ya. Kemudian setelah itu ini shot on yang kiri ini. Nah. Nggih. Citasi paling banyak. Bapak udah ambil 20 aja. Nah, Nggih. Cari yang high-tech. Nah, nih. Nah. Ya. Ini Pak. Ya. Ini udah mengurutkan ini Pak. Bapak Iya. kuningnya hajar aja Pak. Oh. Iya. Kuning semua toh, Pak. Oh. Gitu Pak. Oke. Oke Pak. Jadi pertanyaan kemudian yang dengan Pak, ini pertanyaan berikutnya buku. Kalau tidak terpaksa jangan ambil. Wes, ngono Pak. Kalau memang baru diambil Pak. Karena referensi itu memiliki dua fungsi. Kalau referensinya bagus akan menaikkan, kalau referensinya nggak bagus akan menurunkan. Itu masalahnya. Ya. Paham ya Pak? Yang di metode itu Pak. Yang di metode itu kan saya mengutip teori gitu ya tentang choice eksperimen kan itu. Karena dengan metodenya kan choice eksperimen. Boleh, tapi untuk menambahkan di metode teori tidak usah terlalu banyak-banyak Pak. Karena metode itu hanya kita diminta untuk menjawab body judul saja Pak. Ini loh, menjawab body saja. Jadi Bapak tidak usah menjelaskan tentang metode. Kalau Bapak menjelaskan tentang metode itu namanya menggurui orang. Iya. Bapak nggak perlu menggurui orang riset. Semua orang udah paham riset Pak. Oke. Siap. Oke. Jadi Bapak memperbanyak metode referensi. Kalau tesis atau disertasi boleh Pak. Riset ini menggunakan pengambilan data wawancara. Karena menurut Subiono wawancara adalah boleh Pak. Tapi kalau kan. Oke. Apalagi Terima kasih Prof. Ya bukunya Pak Subiono tidak trindeks Scopus, nggak usah. Tidak mengurangi tempat beliau ya. Kita hormat semua dengan beliau. Semua muridnya Prof Subiono kan. Tapi ingat, ini menyampaikan ide, paper itu menyampaikan ide, tidak menyampaikan riset metodologi ya. Iya. Termasuk yang di introduction kan saya ngutip BPS, gimana itu Prof? BPS boleh. BPS. Jangan mengutip dari sekunder ya Pak, second ya. Jadi kalau dari pangkalnya. Iya. Dari BPS itu jangan menurut siapa dalam BPS kan ya, langsung ke Iya. Oke Prof, terima kasih. Itu kalau yang pendampingan online hubungi ke siapa Prof? Ya? Adminnya. Yang kalau ke pendampingan online ngubungin siapa adminnya? Oh, Andian nanti, Mas Andian. Oh, iya. Untuk teknis bergabung dengan Rumah Scopus dengan Mas Andian. Biar tidak mengurangi. Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pak Sidik. Lancar karirnya, lancar. Amin. Melsiani Saduk. Ya, selamat sore, Prof. Oke, Ibu bidang apa nih, Bu? Kayaknya aneh banget nih. Bidang engineering, teknik, mechanical engineering. Oh, mechanical engineering. Di soft robotic. Design and modeling of soft gripper for optimization. Nah, ini sudah ketemu, Bu. For optimizing, kalau bisa, Bu. Yes. Oh, oke. Optimizing. Oke. Nah, ini kalau
Salah tinggal klik kanan aja beres, Bu. Oh, ya toh? Oh. For optimizing the pneumatic network actuator. Oh, gitu. Jadi sudah ketemu. Yang penting aku yang saya pentingkan itu adalah kontribusi dari paper itu. Sudah kelihatan ini. For optimizing pneumatic network actuator. Gitu. Oke. Oke. Bu, desain sama model. Sama enggak, Bu? Sebenarnya awalnya saya desain, setelah itu saya modeling pakai software, pakai ANSYS. Nah, ini kalau ganti model gitu boleh enggak, Bu? Oh, boleh, menurut Prof. Model of soft grimmer. Langsung aja, Bu. Oh, oke. Ya, kadang kan orang risetnya kan riset dan pengembangan gitu loh. Ya, Terus benar. model risetnya jadi judulnya pengembangan model. Ya. Ketika sudah paper kan modelnya sudah dikembangkan. Oke, Prof. Menjadi model of soft gripper for optimizing the pneumatic network actuator. Gitu, Bu. Berarti itu Pak, di belakang tuh ada material models lagi. Apa nggak pendobelan ya, Prof? Ini various pneumatic material. Ini Jadi ada pemodelan di ANSYS itu ada beberapa variasi untuk material yang hiperelastis. kalau Ada pemodelannya. kita mewakili tidak, Bu? Using various material. Itu boleh. Sebenarnya maknanya ada beda. Tapi Jadi, sudah mewakili, Bu? Ini. Oke, boleh Prof. Boleh kan? Tapi kalau ini hiperplastik Pak, hiperelastik? Hiperelastik. Ini ya? Yes, Prof. Hiperelastik. Begini ya? Ya. Pakai ini aja, Bu. Sebenarnya, Prof, izin di riset saya ini ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu memang hiperelastik material. Jadi materialnya beda-beda. Terus yang kedua itu model materialnya itu beda. Nah, kalau materialnya beda, Ibu, paper yang kedua aja. Material satu, yang material kedua, paper kedua, Bu. Sendiri-sendiri, Bu. Oke, Prof. Tidak apa-apa untuk Scopus apa tidak sesederhana itu maksud saya. Hanya sekedar model dan desain. Bu, yang dibutuhkan itu adalah ilmu yang mendalam, sempit yang mendalam. Oke, Prof. Itu kuncinya. Jadi kita itu semakin tinggi pendidikan itu harus bodoh pada banyak hal, tapi mendalam terhadap satu hal. Oke, Prof. Oke. Itu. Coba saya cek ya, Bu. Hiperelastik material ya. Iya. Oh, banyak tuh, Bu. Ya, banyak. 167 kan? Oh. Coba saya cek dulu ya. Oh, seperti ini, Bu. Oh, kan? Iya. Oh, ya kan? Oh. Ya, banyak toh? Ya, misalnya saya cuma pilih 3 material aja terus saya compare gitu tidak masalah ya? Untuk masalah. Oh, oke. Yang penting Ibu jangan terlalu boros membuat paper itu dengan banyak variabel, rugi Ibu sendiri. Padahal satu bisa 4 sampai 5 paper kan? Kalau di semuanya Ibu rugi. Oke, Prof. Oke, Bu. Oke, terima kasih Prof masukannya. Lancar karirnya, lancar dokternya. Amin. Amin, Prof. Terima kasih, Prof. Ada Diki? Ada Diki PRTT? Oke, gap ada berapa minimal? Kalau bisa 5. Ya. Diki, gap itu kalau bisa 5. Kenapa? Karena gap itu akan mendasari kita untuk melakukan diskusi. Kalau gapnya cuma 2, nanti diskusinya mesti tidak mendalam. Gitu ya. Kuncinya ada di gap itu. Gap itu sangat penting dalam paper ya. Oke, lanjut sekarang. Teacher school. Siapa nih teacher school ya? 5.000, 7.000 kata oke. Nggak masalah. Saya Pak Jo. Boleh, Pak. Jadi paper itu 5.000, 7.000 itu sudah aman, Pak. 4.000 aja sudah aman, Pak. Oke, nanti
tergantung kepada jurnalnya. Misalnya kan ada author guideline. Author guideline itu dia bisa kata yang diminta 4.000, berarti Bapak 4.000 saja, 4.000 sampai 5.000. Jadi jangan sampai 7.000. Karena setiap jurnal memiliki memiliki tempat sendiri-sendiri yang terbatas tempatnya itu. Itu termasuk Oke, Pak? dengan daftar pustakanya, Pak Jo. Termasuk daftar pustaka. Jadi dari judul sampai daftar pustaka. Oke? Kalau daftar pustakanya kadang-kadang banyak sekali, Pak, sampai 3 lembar, Pak, daftar pustakanya. Iya, daftar pustaka bisa 3 lembar. Dan itu masuk dalam paper itu, termasuk Hitungan dihitung, ya. Pak. Oke, baik, Pak Jo. Oke. Johan Kawatu. Johan Kawatu ada? Siap, Prof. Ya. Sudah bagus nih. Bagus. Meningkatkan metakognisi mahasiswa melalui penerapan model pembelajaran integratif. Bagus. Lanjut, Pak. Sudah tampak. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Prof. Sama Pak Sarwan. Pak Sarwan, jaringan intelektual dan dakwah ulama Timur Tengah dan ulama Indonesia. Pada awal saya kurang pede. Oke, saya buka sekarang. Saya biar pede ya. Pak Sarwan ada, Pak Sarwan? Ada Pak Sarwan? Oke, kurang pede ya ini ya. Saya pedekan. Oke. Jaringan intelektual dan dakwah ulama Timur Tengah dan ulama Indonesia pada awal. Nah, ini kalau bisa, ini belum ada signifikannya. Ganti dengan revealing, mengungkap. Nah, mengungkap jaringan intelektual dan dakwah ulama Timur Tengah dan ulama Indonesia pada abad 20. Begitu, Pak. Pede enggak? Nah, orangnya enggak jawab. Mudah-mudahan mendengar. Oke. Wiwit, Dokter Wiwit, ada Dokter Wiwit? Ada, Prof. Oke, Dokter Wiwit di mana, Bu? Bu Dokter? Pekanbaru. Pekanbaru. Tinggal pasien? Gimana, Prof? Tinggal pasien enggak nih? Enggak tinggal pasien. Oke. Nah, ini. Iya, Prof. Saya sudah pernah nyoba nyari ya, Prof. Terus saya cari dulu estrogen reseptor, terus saya cari endometrium. Tapi kok saya nggak dapet ya yang indeksnya yang tinggi-tinggi, dapatnya yang malah yang rendah. Oh, kuncinya hidup itu aslinya cuma bagaimana memperbarui, membuat kunci. Jadi kalau nggak menemukan banyak, berarti memang kuncinya yang perlu direhab. Oh gitu ya, Prof. Coba misalnya judul beres dulu ya. Ya. Beres dulu ya. Use of estrogen in routine examination to determine. Nah, ini misalnya saya ganti using gitu boleh enggak, Bu? Udah. Using estrogen? Estrogen receptor chemistry and routine examination. Boleh enggak? Boleh ya. To determine sudah kelihatan. Ya. Oke? Yang rutin, diagnosisasi, examination to determine udah nggak perlu. Sudah. Oke nih. Ini sudah mencerminkan metode. Oke. Metode to determine signifikan, determine the bla 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 cancer and type in national. Nah, ini in national verbal hospital. Nah, ini buang aja, Bu nih. Buang aja ya. Buang aja. Berarti Sudah jadi nih, Bu. Oh, itu gitu aja. Oke. Sudah. Saya bantu membuatkan tadi dari referensi yang susah kan? Iya benar, Prof. Saya sudah akhirnya coba-coba. Ya, nih Bu. Ya, boleh. Kuncinya di sini, Bu. Ibu harus terampil membuat keyword. Ini buang. Estrogen reseptor. Estrogen reseptor ini seperti saya belah ini jadi satu kata Jadi yang satu kata. Estrogen reseptor harus barengan, harus sendiri. Immunohistochemistry, koma. Bisa enggak? Ya, boleh. Nah. Endometrial cancer kali, Prof. Satu lagi endometrial cancer, Prof. Tunggu dulu. Ini to determine dibuang aja nih. Ini buang dulu. Buang ya. Nah, ini the diagnosis buang aja. Endometrial cancer. Ya. Bisa toh? Ya.
histopatoknya. Bisa enggak nih, buang? Jadi, Bu. Enggak jadi ya. Histopatogonal. Coba ya, saya cek ya. Oh, Ibu yang mana? histopathological type itu satu kata, satu ini, Prof. Tipe apa tadi? Type, histopathological type. Tipe ya? Ya, tipe. Oke. Mana yang paling sulit mencari referensi? Estrogen reseptor saya sudah nyari, tapi kayaknya Ini? ya. Coba lihat. Kalau misalnya dua kata, ya. Dua kata harus di copy aja. Ini toh? Ya. Coba ini ya, coba ya. Ya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke Scopus. Set. Oke. Oke. Ctrl V. Saya kasih itu ya. Oke. Estrogen reseptor. Itu 126.000 itu kok. Iya banyak, tapi yang untuk ininya, Prof, untuk yang Ini sangat familiar, Bu. Sangat populer. Iya, sangat familiar, memang populer. Kalau misalnya terlalu di search within tambahin di sini, Bu. Ditambahin apa gitu di sini, Bu? Misalnya Imunois. Ada, Bu, cancer gitu. Iya, cancer boleh. Nah, coba ya. Khusus. Oh, kan? Dikit. Jadi estrogen reseptor tapi dalam cancer gitu loh. Oh iya. Coba. Memang itu penelitiannya, Prof. Nah, kan? Nah, kita ya. kan Oke kan? Oh. Ini kan paper yang Ibu cari-cari itu. Benar. Coba lihat ininya, Prof. Kan kita nyarinya yang indeksnya yang 1 atau 2 gitu ya, Prof. Ya, nanti di sortir seperti tadi, Bu. Iya. 5 tahun terakhir. Sortir dulu, Bu. Ya, saya sortir kan 5 tahun terakhir dari 19 sampai 20. Ya, bisa yang Bisa mensortir? Bisa ini, Prof, tahunnya dari 2019 sampai 2019 sampai 2003 aja. Terus jurnal. Ya. Oh. Ya. Terus artikel ya. Terus jurnal. Ya. Terus Inggris. Limit itu. Terus cari yang referensi yang banyak citasi. Nah, ya kan? Sort on. Masih boleh nambah search within result, masih boleh nggak, Prof? Kalau apa? Masih boleh nambah nggak search within result-nya? Boleh. Tambah lagi boleh. Disempitkan lagi. Disempitkan masih boleh ya, Prof? Boleh. Karena kebanyakan nanti Iya. terlalu luas. Search within result di sini lagi, Bu. Oke? Iya, boleh, Prof. Lanjut, Bu. Semangat, Bu. Ya, semangat, Prof. Prof, saya di Jakarta kapan lagi ya, Prof? Jakarta tanya Mas Hendian, Bu. Nanti Mas Hendian yang ngatur, Bu. Oke. Makasih, Prof. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, jam 17.04. Mohon dimaafkan kami tidak bisa menjawab semuanya. Kita ketemu lagi Kamis yang akan datang ya. Makasih, Prof. Begitu Bapak dan Ibu. Makasih banyak. Terima kasih. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Bang Jo. Terima kasih. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Jo sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Pak Jo. Namun tidak perlu khawatir. Untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin lebih cepat dalam pembuatan paper atau ingin diskusi lebih intens dengan Pak Jo dan tim Rumah Scopus, Bapak Ibu wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus, yaitu camp atau kelas online. Untuk camp, saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus. Dengan target minimal bisa submit 1 paper Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, pendampingan secara langsung, penginapan khusus yang di Camp Jogja, dan konsumsi selama 3 hari, serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus.
Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop saja, dalam 3 hari Bapak Ibu kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, akan kami dampingi secara online selama 1 tahun dengan harapan kami bisa mendampingi paper Bapak Ibu mulai dari revisi hingga sampai publish di Scopus. Untuk pendampingan offline dengan semua fasilitasnya tersebut dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah saja. Dan kami batasi hanya 20 peserta saja per batch-nya. Untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang mengikuti camp, Bapak Ibu juga bisa mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Dalam kelas online ini, Bapak Ibu akan diberikan 13 video materi tentang teknik dan metode cerdik menaklukkan Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang. Yang artinya Bapak Ibu bisa menonton video materi dan mempraktekannya langsung sesuai dengan waktu luang Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 3 bulan. Setelah video materi ditonton semua dan dipraktekkan semua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam grup Telegram Lifetime Support yang di dalam grup tersebut nantinya ada trainer dan tim Rumah Scopus yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai paper Bapak Ibu submit, revisi hingga publish di Scopus. Untuk pendampingan online, biaya investasi sebesar 1.875.000. Tapi untuk yang mendaftar di hari Kamis sampai dengan hari Minggu, kami berikan diskon sebesar 750.000 saja dengan kupon 20 limited menjadi 1 juta rupiah saja. Kupon hanya berlaku untuk 30 peserta tercepat dan berlaku sampai dengan hari Minggu saja. Selanjutnya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai pendampingan online atau offline? Bapak Ibu silakan. Mas, tadi sudah saya WA ke admin, bisa kirim bukti Mas ya, bukti pembayaran kemarin bayar kelas online sama kursus webinar. Baik, baik Bapak. Untuk bukti bisa langsung menghubungi CS Mbak Natali Bapak yang di WA. Sudah, tapi Nanti belum untuk direspon. Oh baik Bapak. Nanti setelah ini akan saya sambungkan langsung dengan Mbak Natali. Bapak mohon ditunggu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Mohon maaf mau Selamat tanya sore. Pak. Silahkan Ibu. Iya, saya tadi transfer 1875 itu gimana? Baik Ibu. Atas nama Ibu siapa? Bu Aisyah. Ibu Aisyah. Iya. Saya tadi komunikasi dengan Ibu Natali. Aisyah. Baik Ibu, setelah webinar ini Mbak Natali akan langsung menghubungi Ibu Aisyah. Mohon ditunggu Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama Boleh, Pak. Ibu. Mohon info, Pak. Baik Bapak silahkan. Ya, Pak mau tanya untuk pendampingan secara offline bulan-bulan terdekat hari apa? Bulan apa, Pak ya? Baik Bapak. Jadwal terdekat untuk camp Rumah Scopus di bulan Maret ini besok Ya. pagi sudah mulai tanggal 15. Kemudian minggu Ya. depan ada di Tangerang. Kemudian terakhir tanggal 29 Maret ada di Jogja kembali begitu Bapak. Kalau bulan-bulan April di mana saja, Pak? Baik Bapak, April itu. karena jadwal Hari belum raya. muncul betul untuk bulan April, nanti bisa update terus di rumahskopus.com atau melalui grup WA Bapak. Untuk jadwal selanjutnya nanti akan kami share terus untuk Ini, Pak, jadwal-jadwal camp selanjutnya. saya kan sudah pernah ikut camp, Pak ya, di Jogja. Oke, Bapak. Kalau sudah pernah ikut masih bisa dapat potongan, Pak. Baik Pak Dodi, untuk yang sudah pernah ikut camp, kemudian ingin ikut camp Ya. lagi, nanti dapat potongan 10% Bapak. Untuk diskonnya, untuk potongannya nanti bisa langsung menghubungi Mbak Natali di Ya. CS WA kami untuk 4 juta, diskonnya Pak yang ya. 10% begitu. Betul Bapak, untuk yang di Jogja 4 juta rupiah sudah termasuk dengan penginapan, begitu Bapak. Oh, oke baik ya. Ya di Jogja itu, Pak ya, yang kalau di Malang nggak ada, Pak ya, bulan-bulan Mei gitu, Pak. Baik Bapak, belum
Belum Belum ada, ada Pak, ya? jadwal Bapak. Nanti untuk Iya. update-nya akan kami share di grup dan Oh, baik. di website. Begitu Bapak. Di Malang atau Jawa Timur aja, Pak, ya. Ya. Siap Bapak. Terima Siap. kasih, Pak. Selamat Sama-sama sore. Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Selanjutnya ada. Mas. Selamat sore, silakan Bapak. Mau tanya kalau untuk pendampingan ya, itu kan ada kelas yang grup pendampingan itu yang Pak Bambang kalau nggak salah hari Selasa malam ya, Yang online ya Bapak? online ya. Nah, itu selain itu ada nggak yang offline gitu? Untuk yang offline adanya camp Bapak. Oh, ada camp, oke. Betul. Lainnya itu online ya, Pak? Betul Bapak. Untuk camp pendampingan selama 3 hari Bapak. Secara langsung oleh Pak Ju dan tim Rumah Skopus. Kalau boleh tahu Bapak dari mana? Kota mana? Semarang. Oh, Semarang bisa langsung ikut yang di Jogja Bapak untuk Saya udah paling. pernah ikut. Oh, betul. Terus selanjutnya bagaimana Pak? Maksudnya kan ada pendampingan itu yang Pak Bambang setiap minggu ya, hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa malam ya. Oh, pasca camp nggih Pak nggih. Pasca camp ya. Nggih. Betul. Maksudnya itu kan Nanti pasca camp itu nggih. kan online Pak ya. Nggih. Yang ada hanya online, nggak ada yang offline Pak ya. Oh, baik begitu. Untuk setelah camp Bapak, untuk pendampingannya selama 1 tahun akan kami dampingi setiap pekannya melalui via Zoom Bapak. Jadi hanya online saja. Untuk offline-nya belum ada Bapak. Begitu. Via Zoom itu secara person to person atau yang bersama-sama itu hari Selasa itu? Bersama-sama Bapak setiap batch-nya. Oh Begitu. iya. Oke. Jadi Zoom-nya untuk khusus untuk peserta camp saja, begitu Bapak. Izin bertanya. Silahkan Maaf. Bapak. Sama-sama Oke. Bapak. Silahkan Pak Sarwan. Oke, makasih. Saya kan yang paket online, offline, online, sorry online, yang 1 juta kan. Nah, saya mau tanya yang pertama, kan diberikan 13 video kan? Itu Betul, Bapak. videonya 13 video kan? Betul. Halo, bisa dengar? Halo, bisa dengar? Betul. Bisa Bapak. Bisa Bapak. Halo. Ya, kan paketnya itu ada 13 video, kemudian Betul. free download artikel Scopus selama 3 bulan. Betul. Nah, yang pertama itu videonya di mana ya saya dapatkannya? Apakah saya pergi ke rumah Scopus kah atau bagaimana? Baik Bapak, atas nama Bapak Sarwan ya. Ya. Untuk aktivasi akunnya Pak, sudah langsung kami kirimkan melalui WA Bapak. Jadi website Rumah Skopusnya, kemudian username sama passwordnya, nanti bisa diakses langsung. Untuk infonya langsung kami kirimkan via WA Bapak. Untuk akun Skopusnya juga sudah kami kirimkan via WA. Namun jika belum ketemu setelah webinar sore hari ini, nanti Mbak Natali CS kami akan langsung menghubungi Bapak Sarwan, begitu. Oke, sip. Nanti saya cek. Oke, makasih ya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih. Ada. Baik Bapak, silakan. Ada. Setelah ini apakah Kamis selanjutnya ada lagi atau gimana? Terima kasih. Baik Bapak, untuk setiap Kamis akan ada sharing session seperti webinar pada sore hari ini, sharing session selama 1,5 jam setiap hari Kamis pukul 15.30 WIB Bapak. Untuk info linknya nanti akan kami share di grup Rumah Skopus, begitu Bapak. Oke, siap. Terima kasih yang punya. Sama-sama Bapak. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung dan masih stay sampai akhir. Saya Handian sebagai moderator, mohon maaf atas kata dan sikap yang kurang berkenan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup.
Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin lain. Izin